Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Saya Firdaus Sabila, program studi PGMI, Fakultas Tarbiyah semester 4A. Untuk pembuatan video kali ini, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI yang diampu oleh Ustadzah Nur Fatimah MBD. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan penilaian hasil belajar sikap, pengetahuan, dan keterampilan autentik. Yang pertama, pengertian penilaian autentik. Langsung saja ke pembahasan. Evaluasi pembelajaran di MI adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi tentang hasil belajar peserta didik sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan mengembangkan sikap serta keterampilannya. Dalam konteks kurikulum merdeka, evaluasi dilakukan secara holistik dan autentik. Tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga pemahaman, sikap, dan kemampuan siswa menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Penilaian autentik adalah bentuk evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam konteks nyata, menekankan pada aplikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menghargai proses belajar yang dilakukan siswa. Penilaian autentik sangat cocok diterapkan di MI karena anak-anak di usia sekolah dasar cenderung belajar melalui pengalaman langsung dari kegiatan bermakna. Aspek-aspek penilaian autentik di MI mencakup 3 aspek utama, yaitu yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Yang ketiga ada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Yang pertama, penilaian sikap adalah menilai karakter dan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama. Teknik yang digunakan seperti observasi langsung, jurnal perilaku, penilaian diri, dan antar teman. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu mengukur penguasaan materi pelajaran dan kemampuan berpikir. Teknik yang digunakan seperti tes tulis, tes lisan, tugas individu, dan kelompok. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan, menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan melalui praktik nyata. Teknik yang digunakan unjuk kerja, proyek, portofolio, produk nyata, hasil karya siswa. Teknik dan instrumen penilaian autentik untuk mendukung penilaian yang efektif dan objektif. Guru perlu menggunakan teknik dan instrumen berikut. Teknik observasi, wawancara, kinerja, proyek, atau portofolio. Instrumen seperti rubrik penilaian, lembar observasi, dan jurnal guru. Penting bagi guru untuk memastikan bahwa instrumen penilaian yang digunakan memiliki validasi. Penting bagi guru untuk memastikan bahwa instrumen penilaian yang digunakan memiliki validitas atau mengukur apa yang seharusnya diukur dan realitas atau konsisten hasilnya. Pengolahan dan pelaporan hasil penilaian. Setelah data penilaian dikumpulkan, guru harus mengolahnya secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian kompetensi siswa dan sebagai dasar tindak lanjut pembelajaran. Pengelolaan dilakukan dengan cara menganalisis skor dari berbagai teknik penilaian menggunakan rubrik untuk penilaian kualitatif, mengintegrasi hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pelaporan hasil belajar disajikan dalam bentuk deskriptif, bukan hanya angka, menjelaskan apa yang sudah dikuasai dan yang perlu ditingkatkan, dapat dibaca dan dipahami oleh siswa dan orang tua. Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran di MI yang berbasis autentik adalah bentuk penilaian yang lebih adil, menyeluruh, dan mendidik. Dengan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang, guru dapat memberikan gambaran utuh tentang perkembangan siswa serta mendorong proses belajar yang lebih bermakna. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.